Al-Maidah 117 itu Isa sendiri yang ngomong. Bentar. Dia udah wafat. Coba buka. Al-Maidah 117. Al-Maidah 117. Yang 55 tadi apa Bang? Yang 55 tadi? Ali Imran. Ali Imran Ya, itu kan sudah dibaca toh. 5. Ini ayat yang baru, Al-Maidah 117. Nih, wahai Isa, sesungguhnya aku mengambilmu, mengangkatmu, ya kan? Mewafaatkanmu, mengangkatmu. Bahasanya wafat di sini nih, mewafaatmu, mengangkatmu. Jadi orang nih, satu Isa. Paham sekarang saya. Angkat. Oh, berarti setelah wafat baru diangkat ya? Saya pikir ada Isa yang wafat sendiri, ada Isa yang lain yang langsung diangkat. Saya pikir gitu. Oh, ternyata setelah wafat baru diangkat. Betul ya? Ayatnya kan begitu urutannya, betul. Kalau ngikutin gayanya Edis gini nih. Tanya, apa arti wafat? Apa arti wafat? Arti wafat? Nanya saya. Nanya saya. Abang nanya saya. Ya saya jawab pakai Al-Quran. Semua pertanyaan Bapak itu saya jawab pakai Al-Quran. Tapi akui dulu Isa dalam Al-Quran cuma satu, betul? Bukan dua. Bukan ada Isa yang diangkat, Isa yang wafat, bukan. Ternyata urutannya dia wafat dulu baru diangkat. Ternyata ayatnya wafat dulu baru diangkat kan? Ya, ini mutawaffika wa rafi'uka ilayya, betul kan? Maksud saya. Oke. Bapak nanya saya, apa arti wafat, betul? Ya. Siap-siap murtad ya dengarnya ya, siap-siap murtad ya. Saya jawab. Jadi ada yang bilang katanya, saya jawab pakai Al-Quran, ya, nggak pakai asumsi atau karangan ulama. Bapak cek di Quran, Az-Zumar, terima kasih ya teman-teman udah support. Ayatnya 42 Pak. Saya buka juga. Az-Zumar ayat 42. Itulah wafat. Az-Zumar ayat 42. Az-Zumar ayat 42. Ya, Az-Zumar ayat 42. Az-Zumar itu surat ke 39. Ayat 42. Saya baca. Bapak baca silakan biar Bapak ngerti, silakan. Allah menghendaki nyawa manusia ada Pak, diulang Pak, sebentar. Pak, bisa nggak suaranya agak maaf, suaranya aja Bapak kurang jelas. Bisa nggak agak dipertegas? Allah menggenggam. Sip. Lanjut. Allah menggenggam nyawa manusia pada saat kematiannya, dan yang belum mati ketika dia tidur, dia menahan nyawa yang telah ditetapkan kematiannya, dan dia melepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti kekuasaan Allah bagi kaum yang mati. Shadaqallahul azim. Iya. Berarti begini Pak, artinya konteks wafat, Allahu yatawaffal anfus. Itu konteksnya. Wafat itu apa? Mengambil nyawa, take the soul. Itu. Nah, sebentar Pak, sebentar. Saat Allah mengambil nyawa, mewafatkan dia, yang Allah lakukan itu dapat melakukan dua hal berikutnya. Satu, fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Jika sudah ditakdirkan atasnya kematian, maka nyawa yang Allah ambil tadi ditahan. Bisa tidak Allah mengembalikan nyawa itu? Bisa.
wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Salah satu bentuknya apa? Tidur. Salah satu bentuk tidur. Betul, setuju nggak sama saya? Setuju. Setuju. Oke, sebentar. Ya. Oke, sebentar ya. Bapak ngerti nggak kisah Nabi Muhammad? Baca sirah Nabawiyah. Nabi Muhammad meninggal kemudian dikuburkannya itu di hari ketiga. Pernah dengar? Belum baca. Belum baca. Jadi pada cerita sirah Nabawiyah itu, Pak, Nabi Muhammad saat meninggal, ya, sirah Nabawiyah itu dikuburkannya itu di hari ketiga, Pak. Ya, mungkin saya nggak tahu apa yang terjadi, katanya karena konflik internal. Ya, penerusan kekhalifahan. Ya, tapi tahu nggak Bapak alasannya Nabi Muhammad itu nggak bangkit, Pak? Tetap meninggal, tetap maut. Tahu nggak alasannya? Karena yang karena apa? Ditakdirkan meninggal, betul. Karena Allah menakdirkan atas Nabi Muhammad, beliau itu maut, meninggal. Berarti yang Allah lakukan apa kepada Nabi Muhammad? Allah mengambil nyawanya. Kemudian Allah tahan. Tidak dikembalikan. Betul? Betul. Ya. Seandainya Allah mengembalikannya, Nabi Muhammad bangkit. Wah, jadi nggak harus nunggu 3 hari, Pak. Nunggu sebulan juga nggak bangkit-bangkit. Mau ditunggu sampai sebulan juga nggak bangkit-bangkit. Karena apa? Karena Allah telah menakdirkan kepada Nabi Muhammad, fayumsikul lati qada 'alaihal maut, dan ditahan nyawa yang diambil tadi, yang diwafatkan tadi, karena sudah ditetapkan atasnya kematian. Oke. Setuju? Setuju. Oke. Contoh begini, Pak. Contoh. Ceritanya kita dulu dong, biar bukan. Yang ini aja, yang ayat ini aja, kita mengkaji ayat ini aja. Contoh begini, Pak. Si Badu, Pak, jatuh dari pohon kelapa. Gedebek tinggi pohon kelapanya, Pak. Oke? Oke. Badu tidak bergerak di bawah. Napas nggak ada. Ya, denyut nadi nggak ada. Ya. Dibawa ke dokter. Kata dokter sudah meninggal. Ya. Dibawa ke rumah, Pak, dibawa ke rumah. Si Badu ini. Ya. Tiba-tiba dia bangkit, Pak, di rumah, Pak, bangun. Bisa nggak itu terjadi sesuai ayat Quran ini kepada Badu? Bisa. Itulah kenapa ada fenomena orang mati suri, kan, Pak? Nah. Iya. Mati suri, pingsan, koma, tidur, itu salah satu bentuk di mana Allah mengembalikan kesadarannya. Betul, kan? Ya. Iya. Jadi konteks wafat dalam Az-Zumar ayat 42, Allah taking the soul. Take the soul. Mengambil nyawanya. Betul, kan? Saat Allah mengambil nyawanya, cuma 2 kemungkinan yang terjadi. Allah menahan nyawa yang diambilnya tadi, namanya maut. Ya. Allah dapat mengembalikannya, itu yang kedua. Pertanyaan saya, Pak. Saat Allah mewafatkan Isa, sebelum dia diangkat, inni mutawaffika, sesungguhnya aku mewafatkanmu Isa, setelah itu dan mengangkatmu kepadaku. Saat Allah mewafatkan Isa, mengambil nyawanya, apa yang Allah lakukan? Menahannya atau mengembalikan? Jujur. Kaitkan dengan ayat lain. Menahannya atau mengambilnya? Menahannya atau mengembalikan? Fayum sikulati qada 'alaihal maut atau wayursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah menahannya, namanya maut. Kalau Allah mengembalikan, tidak maut. Menahan. Kalau Allah menahannya, maka benar kami telah berhasil menghabisinya. Kata orang-orang Wahyudi, Bapak bilang, itu persinggungannya, mereka berhasil. Berarti
berarti Allah salah ayatnya. Allah bilang wa ma qataluhu. Kamu itu, kalian itu yang ingin menghabisi Isa tidak berhasil membunuh Isa. Kalau Bapak bilang saat Allah mengambil nyawa Isa Allah tahan, ya kayak Nabi Muhammad, Pak. Pak, aduh gawat ini teman-teman. Bang Trot saya ya. Bang Trot saya. Bapak nggak jujur. Saya dulu nih sekarang. Gawat. Saya dulu. Bapak jujur dong, biar kita Gantian. maju ke depan. Gantian. Oh, silakanlah. Saya nggak bisa teriak-teriak lagi nih. Nggak jujur teman-teman. Silakanlah. Jadi gini teman-teman. Ketika ada kelompok yang meyakini bahwa yang disalib itu adalah Isa dan mereka berhasil membunuhnya, Allah menegaskan dalam Al-Quran. Benar, mereka tak berhasil membunuhnya. Mereka nggak Kalau berhasil. mereka berhasil membunuhnya, maka Allah ngambil nyawanya, kemudian ditahan. Nah, kalau mereka berhasil, Nyatanya mereka berhasil membunuhnya nggak? Nyatanya mereka berhasil menghabisinya tidak? gantian. Saya nggak bisa teriak-teriak lagi. Bentar. Nyatanya Pak, sebentar. Bapak jujur nih. Nyatanya di ayat yang lain, mereka berhasil menghabisinya tidak? Sebentar, jangan Wah, jangan berat teman-teman. Nggak jujur deh, heran saya. jangan dipotong. Aduh. Ya, silakanlah. Dan berat, saudara. Ketika ada orang yang meyakini bahwa yang disalib dan dibunuh itu adalah Isa, Allah menegaskan dalam Al-Quran, itu bukan Isa. Itu adalah orang yang diserupakan. Tapi Allah membiarkan tentang keraguan-raguannya, dan Allah membiarkan tentang prasangka-prasangkanya. Titik, satu hal. Kita nggak bahas itu dulu, Pak. Kita oke, bahas sebentar. letter luck ayat. Sebentar ya. Kedua. Kita bahas letter luck ayat. Kan ayatnya mengatakan begini. Itqalallahu ya Isa. Ketika telah sebentar ya, sebentar Pak Iqbal. Supaya kita itu mengerucut. Iya, saya mau Ketika mengerucutkan. sebentar. Kan tadi ayatnya begini. Sesungguhnya aku mewafatkanmu. Setelah itu apa? Dan mengangkatmu kepadaku, betul. Betul. Oke. Bapak tanya ke saya, apa itu wafat? Saya jawab pakai ayat Al-Quran. Iya. Ya kan? Ternyata wafat itu, kita bahas ini aja dulu Pak. Ternyata wafat itu dalam Al-Quran, konteksnya adalah Allah mengambil nyawa. Betul. Saat Allah mengambil nyawa, sebentar dulu. Saat Allah mengambil nyawa, Allah dapat melakukan dua hal. Allah menahannya, namanya maut. Bang, Yang kedua, Allah mengembalikannya. Betul. sebentar. Stop di situ dulu. Ya, silakan. Ada banyak cara, tapi kita minimal contoh dua saja. Ya. Ada yang meninggal karena dihabisi, ya. Ada yang meninggal karena sakit, ya kan? Banyak cara orang wafat, banyak sekali caranya. Ketika orang-orang pada saat itu mengira Nabi Isa atau Isa itu wafat karena dihabisi, wafat karena disalib, Allah menegaskan kalian keliru. Gitu loh Bang. Jadi Allah mewafatkan dengan caranya. Yang kita perdebatkan di sini kan adalah apakah orang yang ada di foto itu menggambarkan bahwa itu adalah Isa, kan begitu. Dalam Al-Quran saya bukan mengarang. Gini loh, saya oke terima jawaban Anda, ini bukan Isa. Kita kaji ayatnya Pak, nggak masalah, saya terima. Ayatnya jelas mengatakan, ketika, kola, fiilnya fiil madi. Allah telah berkata, sebentar dong, gantian. Allah telah berkata kepada Isa, itu pada peristiwa masa lampau sebelum Quran turun. Apa kata Allah kepada Isa? Ini mutawafika, sesungguhnya aku mewafatkanmu. Setelah itu warafiuka ilayya, kan Bapak setuju almasih Bapak bukan dua tapi satu, ya kan? Kan tadi Bapak sudah setuju almasih Bapak itu satu bukan dua, karena di ayat lain almasih itu diangkat, di ayat lain almasih juga wafat diceritakan. Bahkan Isa sendiri yang mengatakan falamma tawaffaitani,
maka tatkala setelah engkau ya Allah mewafatkanku. Berarti dia itu sudah wafat. Fi'il madi. Makanya benar ayat Ali Imran 55 itu benar. Tapi bukan dengan cara disalib, bukan wafat karena salib. Ya sabar dulu, Bapak sabar dulu. Kita belum ke arah sana. Sabar dulu. Apa itu wafat? Wafat itu Allah mengambil nyawa, itu konteksnya. Saat Allah mengambil nyawanya, Allah dapat melakukan dua hal. Satu, menahan. Itu namanya maut. Ya, tidak ditakdirkan maut jika Allah mengembalikan. Pertanyaan saya, Pak. Pertanyaan saya, saat Allah mengambil nyawa Isa, Allah menakdirkan menahannya atau mengembalikan? Menahannya. Kalau menahannya benar, mereka telah berhasil membunuhnya. Aduh, padahal Allah bilang kalian ini tidak berhasil menghabisi Isa. Aduh, gawat. Itu kan dua hal yang berbeda. Ini ya. Oke. Gawat. Allah mewafatkan tanpa melalui penghabisan, tanpa melalui pembunuhan tadi yang mereka yakini. Berarti meninggalnya. Oke, berarti wafatnya Allah. dengan apa? Dengan apa? Nah, bagaimana cara Sakit. Allah mewafatkan? Yaitu cara Allah, dengan cara mengangkatnya. Cara Allah. Lah, Oh, berarti ayatnya itu sesungguhnya aku mewafatkanmu itu identik dengan mengangkat. Sesungguhnya aku mengangkatmu dan mengangkatmu kepadaku. Jadi bahasa dua ya katanya. jangan dipelintir dong. Sesungguhnya aku mengangkatmu dan mengangkatmu kepadaku. Padahal ayatnya itu sesungguhnya aku mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku. Oh, Bapak ini nekat yang nyata, saudara-saudara. Ketika wafat adalah memisahkan antara ruh dan jasad, ya kan? Ketika wafat itu, ya kan? Allah menegaskan, aku mewafatkanmu, memisahkanmu antara rohmu dan jasadmu, untuk kemudian mengangkatmu ke hadiratku. Nah, itu bukan melalui pembunuhan orang, bukan melalui pembunuhannya kelompok yang diakui itu, Bang. Jadi sakit, Isa itu sakit, terus wafat ngerti. gitu. Itu kuasa Allah itu, makanya di yang aku apa tadi, Bang? Saya dibilang maha kuasa ya Allah, gitu kan. Gini, yaudah, abang diam dulu, di mute. Ya, abang baca ayat salah. Coba di mute dulu, di mute ya. Sebenarnya bang, ayat Quran An-Nisa 157 itu begini ya. Wa qaulihim, dan berkata mereka. Siapa mereka ini? Bapak nggak bisa jawab. Bukan Wahyudi. Bukan. Ya. Bapak nggak bisa jawab ya. Makanya Bapak itu ya, mumpung masih sehat ya ganti kitab suci lah ya. Tapi Bani Israel yang menolaknya itu sebenarnya jawabannya. Bani Israel menolaknya itu jawabannya itu. Sebentar ya, Bapak di-mute dulu. Di-mute dulu dong, belum selesai. Belum selesai. Wa qaulihim, dan berkata mereka. Ya. Siapa mereka ini? Tentu orang-orang yang ingin menghabisi Isa. Siapa yang menghabisi Isa? Ya orang yang menentangnya, yang kufur terhadap Isa. Mereka mengklaim telah berhasil menghabisi Al-Masih Isa putra Maryam. Allah membantah. Ya, kamu nggak berhasil menghabisinya. Kamu tak berhasil menyalibkannya mati. Itu sebenarnya solabu itu. Walakin, melainkan, subbiha, diserupakan, lahum, bagi mereka. Jadi dalam pandangan mereka, Al-Masih ini telah berhasil mereka habisi dengan cara disalibkan. Jadi yang diserupakan itu bukan orang lain, Bapak. Tapi dalam pandangan mereka bagi orang-orang yang menghabisinya, itu diserupakan dia itu mati. Berhasil mereka salibkan mati. Paham? Itu maksud ayat itu. Bapak pasti baca dalam kurung, jujur sebentar. Bapak demi Allah, Bapak baca terjemahan dalam kurung tadi, betul? Iya.
Nah, makanya Pak. Oke, saya lanjutkan. Bapak mute dulu. Nanti terjemahan dalam kurung Bapak ini saya tunjukkan buktinya. Mute dulu. Ayat itu berkata, lanjutannya. Wah, ini sebentar. Saya kan mau. Ngarang, Bang. Kok saya ngarang? Bapak baca terjemahan dalam kurung sudah Bapak akui. Kok tafsirkan sendiri, ya Allah. Oke, kita kaji ayat, kita kaji kata-katanya satu-satu ya. Dengarkan, mute. Dengarkan, mute. Dengarkan, mute dong. Gini. Pak gantian. Bapak sudah mengakui baca terjemahan dalam kurung. Betul. Ya itu saja. Bapak mengakui baca terjemahan dalam kurung kan? Betul nggak? Memang terjemahannya ada kurungnya. Apakah dalam kurungnya itu konteksnya sama ayat aslinya sama? Loh, kan saya baca terjemahan yang ada kurungnya. Saya baca. Makanya saya bilang Bapak baca terjemahan dalam kurung kan? Betul. Ya iya, itu salah. Ini mau saya jelaskan. Bangkit menyalahkan itu apa? Ya ini mau saya jelaskan. Mute dulu, mute. Lo kok nggak bisa? berat, saudara-saudara, berat. Ya udah dengarkan saya, Bapak mute dong. Masa saya nggak dikasih ngomong? Bapak tadi udah. Sudah. Enggak, Bang, gimana sih? Takut Bapak ini takut, udah mulai takut. Udah mulai takut. Gini kita sepakat. Udah mulai takut dia teman-teman. Kalau Bang Trud tidak membolehkan saya membaca dalam kurung, saya pun berhak tidak membolehkan Bang Trud menerjemahkan selain apa yang diterjemahkan. Jadi nggak boleh bilang begini, ya artinya, ya maksudnya itu begini bla bla bla. Nah, dalam konteks penjelasan. Oke, kalau begitu Bapak artikan saya baca Arabnya. Oke. Wa apa? Jangan sepengah-pengah, bentar. Ini bahasa apa ini? Bapak aja. Ini bahasa Waduh. Wah. Saya tanya bahasa apa, saya buka. Wah, qaulihim apa itu? Ini surat apa saya buka? Iya, An-Nisa 157 yang ini. Ya. Oke, dari walakin aja deh. Walakin apa artinya? Bentar. Ya. Masa walakin subbihalahum tuh pendek. Diterjemahkannya kok panjang banget. Ternyata baca dalam kurung. Ya coba. Sekarang Bapak saya tanya, kalau Bapak nggak bisa menjawab, berarti Bapak KO, ya pindah kitab suci besok. Gini. Saya mau mengatakan yang sebenarnya ayatnya, Bapak nggak percaya sama saya. Bapak jujur membaca terjemahan dalam kurung. Ayatnya pendek, tapi Bapak menerjemahkannya panjang banget. Gimana? Dari ini aja. Walakin apa artinya? Walakin kalau itu yang mana dulu nih? Karena kan ini kan apa surat terus. Iya itu tadi kan wa qaulihim inna qatalnal masih Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma shalabuhu. Dari walakin nih. Walakin apa artinya? Wa ma qataluhu. Walakin, dari walakin aja, walakin. Ya, bentar, wa ma qataluhu ini yang mana? Saya kan juga nggak ngerti wa ma qataluhu ini yang mana artinya. Gitu loh, wa ma qataluhu ini yang mana? Yang saya tanyakan itu walakin, Pak. Iya, saya mau nyari wa ma qataluhu, walakin kan setelah wa ma qataluhu. Biar saya baca nih, biar kita nggak. Nah, walakin, apa arti walakin? Iya, baca abang ngomong nanti saya lihat di sini. Ya udah ini saya ngomong walakin. Iya artinya apa abang bilang? Ya justru itu saya tanya kepada Bapak. Gimana sih? Tadi saya mau menjelaskan Bapak nggak setuju. Aduh. Gawat ini teman-teman. Oke, Bapak mau mendengarkan yang sebenarnya. Bapak mute dulu, saya lanjutkan, boleh? Sebenarnya versi siapa? Jelasin dulu. Ya udah kalau gitu Bapak saya tanya, Bapak bisa? Loh, saya menjawab terjemahan dari apa yang ada di Al-Quran. Bapak baca terjemahan dalam kurung kan? Saya nggak baca dalam kurungnya nih. Saya ikutin nih. Oke, apa arti walakin?
Silakan. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Tetapi orang yang menurut mereka menyerupai. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang Sebentar. Melainkan, coba dari situ gak usah terlalu panjang. Melainkan orang yang pelan-pelan aja. Melainkan orang apa tadi? tetapi orang yang menurut mereka menyerupai sesungguhnya. Oke, sebentar. Tetapi apa tadi? Coba diulangi. Tetapi orang Oke, yang tetapi menurut mereka menyerupai. sebentar. Di mana bahasa Arabnya orang? Kan abang bilang saya nggak boleh baca dalam kurung. Saya nggak baca dalam kurung. Ya, saya nanya kepada Bapak, teks aslinya yang mana orang? Tetapi orang yang menurut mereka, betul. Oke, kita Di mana ada kata orangnya? Di mana ada kata orangnya? Babarat saudara-saudara. Babarat sudah. ada orang ataupun tidak ada orang, artinya sama, Bang Trud. Wah, artinya sama. Makanya itu kan cuma gini, walakin subbiha lahum. Betul. Tetapi Makanya yang saya tanya, gini loh, gini Pak, maksud saya gini loh. Gini aja deh, Bapak ngerti bahasa Arab? nggak ngerti bahasa Arab. Nah, udahlah Pak, gimana? Ya saya mau gimana, repot saya kalau gitu. Bahasa Ibrani. Enggak, saya tanya, Bapak ngerti bahasa Ibrani? Enggak tahu saya Ibrani, nggak paham saya Ibrani. Makanya itu kan terjemahan. Al-Quran juga dilengkapi dengan terjemahnya. Oke, saya lanjut boleh? Biar saya artikan wa innal ladzina ikhtalafu fihi. Terima kasih Bu Sarah. Mau? Bapak mute dulu, didengarkan baik-baik. Di-mute dulu. Sudah. Mute, Pak. Ya, walakin melainkan subbiha diserupakan la bagi hum mereka. Mereka ini siapa merujuknya? Kepada orang yang berkata tadi, yang mengklaim telah berhasil menghabisi Isa, padahal tidak berhasil. Jadi itu aja ayatnya, melainkan diserupakan atau disamarkan bagi mereka. Siapa Bukan yang ada diserupai? orang lain. Siapa yang Ya perkataan mereka tadi yang telah berhasil menghabisi Isa, itu yang diserupakan. yang diserupai siapa? Yang diserupakan itu Pak adalah perkataan mereka yang telah berhasil menghabisi Isa. Bagaimana menyerupakan perkataan itu gimana? Oh gimana Bapak ini? Bapak nggak tahu? Bapak di ayat di Quran itu Pak, ayat di Quran Pak. Jadi Bapak mau tahu ayat di Quran itu? Subbiha itu diserupakan dalam bentuk pemahaman. Bapak nggak tahu? Ada ayat seperti itu dalam ayat lain, nggak tahu? Kan berat kan teman-teman kan? Gawat. Ketika bicara Nggak ada kata orang lain di ayat itu, nggak ada Pak. Tapi gini, nggak apa-apa. Tapi Berat gini, nggak apa-apa. saudara-saudara. Karena kan tadi saya sudah Oke, saya lanjut dulu sebentar, saya lanjut wa innal ladzina ikhtalafu fihinya. Bentar ya. Oke. Wa inna dan sesungguhnya. Ya. Wa inna alladzina, ini baru kata-kata orang. Wa inna dan sesungguhnya alladzina orang-orang. Wa innal ladzina dan sesungguhnya orang-orang. Ikhtilaf berbeda pendapat. Fihi padanya. Lafi benar-benar dalam. Syakin keraguan minhu daripada Isa. Jadi ayat ini tidak menceritakan ada orang yang ragu tentang siapa yang disalibkan, bukan begitu. Dan sesungguhnya orang-orang berbeda pendapat pada peristiwa ini, padanya peristiwa ini. Lafi benar-benar dalam syakin keraguan minhu daripada Isa. Nggak ada ragu tentang siapa yang disalibkan.
nambah-nambahin ayat teman-teman. Aduh. Dan sesungguhnya orang-orang berbeda pendapat Iya. dalam peristiwa ini. Oke, lanjut. Lafi benar-benar dalam keraguan daripada Isa. Nah, itu abang yang nyebut Isa. Iya. Tidak ada ragu tentang siapa yang disalibkan. Dalam peristiwa tadi yang abang sebut, yang abang ceritakan tadi, Ragu pada Isa. siapa? Ragu pada Isa. Ceritakan tentang apa? Iya, ragu pada Isa, bukan ragu tentang siapa yang disalibkan. Kalau dalam terjemahan dalam kurung seperti ini memang mereka ragu tentang siapa yang mereka bun atau yang mereka salibkan. Terjemahan dalam kurung gimana nih? Udah. Ada Isa kan di kalimat terakhir abang? Sudah. Ada Isa kan di kalimat terakhir abang? Ada Isa kan tadi? Iya, hu itu merujuk domirnya ke Isa. Iya. Isa. Oke, peristiwanya apa? Penyaliban itu. Nah itu. Ragunya kenapa? Nah, tentang peristiwa itu. Siapa Ya, Isa? makanya saya tanya ragu kenapa? Kok ragu sama Isa itu kenapa? Ya itu orang baik, mereka mengira menyalib dan Oke, saya kasih tahu kenapa mereka ragu. Mau? Saya kasih tahu kuncinya. Mau? Oke, di mute. Nggak ada tentang ragu siapa yang disalib. Nggak ada begitu. Oke, di mute. Saya kasih tahu kenapa mereka ragu. Berbeda pendapat. Ya, di mute dulu. Ya. Kenapa mereka ragu? Berbeda pendapat dan akhirnya ragu kepada Isa. Karena sesungguhnya Pak, Isa itu nggak berhak disalibkan. Tidak berhak. Tapi mereka karena kekufuran mereka mau Isa itu mati dengan cara disalibkan. Bagi siapa? Bagi orang yang menginginkan menolak dia sebagai Al-Masih sebenarnya Pak. Jadi jawaban ketiga saya jawab. Bapak udah motong-motong. Hah? Ya ini kan ayatnya wa innal ladzina ikhtalafu fihi. Karena menurut Al-Qur'an, saya pakai ayat Al-Qur'an lagi ya. Dari tadi saya selalu menjawab pakai ayat Al-Qur'an. Orang yang berhak disalibkan Pak, itu ada syaratnya. Al-Maidah ayat 33. Tidak cocok ke Isa. Makanya mereka berbeda pendapat dan ragu. Coba Al-Maidah 33 dibuka dulu. Al-Maidah 33. Bentar, sampai ada syarat seseorang itu berhak untuk disalibkan dan itu sah. Memang itu hukum Allah. Biar nggak terlalu panjang, abang stop dulu gantian saya. Bapak terjemahan dalam kurung kok gimana? Bapak memahami ayat yang terjemahan dalam kurung, sedangkan saya menjelaskan Al-Quran itu secara utuh, Pak. Abang stop dulu, saya ngomong gantian. Wah. Ya udah gini aja deh. Ya, Bapak jawab gini deh. Ya. Apa alasan mereka? Sebentar, jawab dulu. Kalau nggak bisa kita ganti ya. Apa alasan mereka ingin menghabisi Isa dalam Al-Quran? Nggak fair kan? Enggak, apa alasannya? Apa alasannya, Pak? Ya, silakan. Bapak soalnya muter-muter. Ya. Tidak mengarang. Giliran Bapak mau dikasih ilmu. Saya tidak mengarang. Yang Ustadz aja deh, yang Ustadz. Ya Rijal ya, ini sarjana teknik nih, mungkin Ustadz ini, Pak. Ganti dulu, Pak ya. Bapak nggak bisa menjelaskan ayatnya dengan baik ya. Ganti dulu, Pak. Bapak istirahat dulu, mantau dulu, Pak. Enggak, habis. Mantau dulu, Pak. Teman-teman Ustadz naik, teman-teman Ustadz ya. Oke, silakan yang lain. Bentar, Pak, bentar. Oke, teman-teman Muslim yang lain yang merasa Ustadz naik ya. Iya, sambil nunggu saya ngomong dulu, boleh nggak? Ya, silakan. Nah, nih Ahmad Siddiqi nih, Ahmad Siddiqi. Ya. Tadi abang bilang ada kriteria untuk siapa-siapa yang berhak disalibkan. Benar, sesuai Al-Quran tuh. Ya, oke. Kemudian Allah menegaskan dalam hal yang kita bahas juga tadi,
bahwa yang disalib itu bukan Isa. Abang yang bilang ayat itu Yang membahas tentang peristiwa penyaliban, ayat itu bicara tentang keraguan-raguan, ayat itu bicara tentang perselisihan pendapat, tentang kejadian penyaliban. Siapa? Isa. ayat itu tidak menceritakan ragu tentang siapa yang disalibkan. Iya benar. Enggak menceritakan itu. Ayat itu menceritakan dan sesungguhnya orang-orang berbeda pendapat pada peristiwa ini. Mereka ragu padanya. Peristiwanya apa? Sebutin. Peristiwa penyaliban ini tentang dijatuhi hukuman mati ini loh, Pak. Tuh. Penyaliban ini kan hukuman mati, bukan hukuman hidup. Berbeda pendapat. Jadi, Bentar. Bapak memahami kalimat wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakin minhu. Udah terdoktrin otaknya ragu tentang siapa yang disalibkan. Padahal ayatnya ini bukan tentang menyatakan ragu tentang siapa yang disalibkan. Bukan itu. Gimana sih Bapak ini? Sakit kepala saya. Oke, Bapak mute dulu. Coba mute dulu, gantian. Bapak dari tadi nggak nyambung-nyambung. Mute dulu, Pak. Ahmad Siddiqi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda Muslim? Ya, Muslim. Kitabnya Al-Quran. Ya, Al-Quran. Saya nyambung. Apakah Isa berhak disalibkan atau tidak? Dalam Al-Quran. Ya, kalau dalam Al-Quran dari ayat yang abang sampaikan tidak, bang. Dari Al-Maidah 33 itu, bang. Bisa dibacakan. Nah, gitu Bang Iqbal. Baca. Iya. Alasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangannya dan kaki mereka secara silang. Nah, di situ dijelaskan hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan mereka berbuat fasad, dosa besar. Apa itu fasad? Dosa besar, bukan dosa kecil. Ya, jadi curi mangga disalibkan nggak begitu. Ya, curi sendal di masjid setelah pulang sholat Jumat disalibkan, disalibkan, nggak begitu. Ya, nggak begitu teman-teman. Ya, dosa besar itu ada beberapa kriteria di Quran. Apa itu? Ya di Quran lagi. Ya, makanya kan di Quran. Ya, sebentar Pak Ahmad. Apa contohnya yang dilakukan Fir'aun? Apa Pak Ahmad yang dilakukan Fir'aun? Ya, pasal itu mengaku Tuhan. Menjajah dan menindas, betul. Ya, Bani pasal Israel. Dia membunuh bayi-bayi, betul. Ya. Itu. Ya, apalagi di ayat lain, kaum Lut sehingga dibinasakan tuh negeri. Apa Bang yang dilakukan kaum Lut? Itu sodomi itu. Ya, laki-laki mendatangi laki-laki kan. Betul. Ya, apalagi fasad itu. Ya cari, makanya kalian tuh cari. Nah, Oke, ini Bang sekedar Ahmad. nanya nih, Bang. Ya. Bentar, Bang Ahmad. Biar kita lanjutkan. Ya. Orang-orang yang berbuat dosa besar lah yang berhak digantung di kayu salib sebagai hukuman mati. Jadi Isa itu tidak kriteria dia Rasul Allah, malah, betul kan Bang Ahmad? Ya, benar. Makanya mereka berbeda pendapat, ragu padanya. Ini orang salah apa sih? Ya kan, kok dia disalibkan? Nggak pantas ini orang disalibkan. Dia tidak melakukan dosa besar, tapi tetap mereka ingin menyalibkannya. Betul kan Bang Ahmad? Iya. Sehingga mereka mengklaim kan di depan mata mereka, kepala mereka sendiri, sesungguhnya kami telah berhasil membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Mereka nggak mengaku dia Al-Masih. Itu adalah kalimat ini Bang, kalimat yang sarkas. Iya. Ya. Tapi seperti ini Bang, coba bentar, kita Bang. analogi aja Bang ya. Mereka itu tidak percaya Isa itu Al-Masih. Sebenarnya tidak, tapi mereka sarkas. Ini loh, ngaku-ngaku Al-Masih ini udah kami habisi loh. Begitu. Ya, jadi walaupun mereka berbeda pendapat, ada orang-orang yang berbeda pendapat
tentang jatuhnya hukuman mati kepada Isa ini dengan cara disalibkan, ya, itu tidak cocok sebenarnya. Mereka berbeda pendapat, tapi tetap mereka eksekusi akhirnya. Makanya di kalimat terakhir, wa ma qataluhu yakina. Mereka tidak membunuhnya itu dengan yakin. Begitu. Nah, ini Bang, coba kayak gini ya Bang ya, biar Silakan. jelas aja saya Bang ya. Silakan. Nah, kalau kita dari Al-Maidah 33 ini Bang, kan ada pendapat yang mengatakan nama inilah dicantumkan di sana Bang dalam hal penyaliban itu Bang ya. Iya. Nah, kesalahannya itu kan seperti dalam Al-Maidah 33 ini yang disebutkan bahwa yang bisa seperti itu. Apakah bisa masuk pendapat itu Bang? Karena kalau kita kaitkan dengan ayat 33 ini Bang, karena perbuatannya itu Bang, lalu dikaitkanlah nama itu. Nah, kan ada yang pendapat mengatakan bahwa itu Yudas. Nah, Yudas itulah masuk pada ayat 33 ini Bang. Apa bisa masuk seperti itu? Nggak bisa Bang. Oke, sekarang gini Bang. Ada nggak Al-Quran mengatakan cerita tentang Yudas? Ya tidak ada. Tidak. Tapi kan perbuatan. Sekarang yang Abang pahami, Abang pernah baca kitab sebelumnya nggak? Yudas itu salahnya apa Bang? Ya ikut dalam peran dalam hal penyaliban ini. Yudas salahnya adalah memberitahukan persembunyian Isa. Dia menunjukkan tempatnya. Apakah ini dosa besar Bang? Menurut Al-Quran apakah ini fasad? Tidak. Tapi kan masuk dalam kriteria memerangi Rasul. Tidak. Masuk cerita itu. Tunjukkan saya dalam Al-Quran. Tunjukkan saya dalam Al-Quran. Kalau orang yang kita anggaplah mengkhianati, orang yang mengkhianati itu fasad dalam Al-Quran. Tunjukkan ayatnya. Nggak ada. Kalau dalam hal memerangi Rasul termasuk atau tidak? Kalau dia memerangi Isa, apakah Yudas itu pengen Isa itu mati? Pengen orang yang ingin menghabisi Isa? Atau dia hanya sekedar menunjukkan persembunyiannya? Nah, secara langsung jujur Abang. Apakah Yudas ini adalah orang yang ingin menghabisi Isa? Nah, itu saya atau dia hanya sekedar menunjukkan persembunyiannya? Enggak ada Bang, tanya aja oten-oten. Ya itu. Makanya kan saya cuma tanya aja oten-oten Bang di bawah Bang. Iya, makanya saya cuma ceritanya dia itu kan cuma mata duitan. Enggak termasuk. Artinya tuduhan Yudas pun kalian batal, nggak cocok. Ibaratnya Yudas nggak cocok digantung di kayu salib, nggak cocok. Menurut ayat Quran. Kalau Fir'aun cocok Fir'aun. Nah, menurut Abang, Ya'juj Ma'juj. Abang tahu cerita Ya'juj Ma'juj di surat Al-Kahfi. Cocok Ya'juj Ma'juj menindas orang yang lemah dengan kekerasan. Cocok Ya'juj Ma'juj disalibkan. Gitu, nah, berarti menurut Abang yang termasuk dalam memerangi Rasulnya kayak gimana? Yang termasuk dalam hal memerangi Rasulnya. Berbuat dosa besar itu. Berbuat dosa besar. Cuma itu riba. Saya kasih lagi ya, riba. Udah 3 ya. Orang pelaku riba Bang, lentenir itu riba, itu cocok disalibkan. Masuknya ini dalam hal satu saja Bang. Dalam hal memerangi Rasul ini, perbuatan yang termasuk dalam memerangi Rasulnya ini Bang. Ya itu tadi. Abang. Itu tadi yang saya bilang, melakukan dosa besar. Perbuatan memerangi Bang. Perbuatan memerangi Rasul itu. Iya. Itu aja. Iya. Oh, ada lagi, cari sendiri dong ya, cari sendiri. Ya, di sana lah Bang. Saya udah kasih 3 Bang. Menjajah, menindas 1. Ya, yang kedua apa tadi? Laki-laki mendatangi laki-laki ya. Ya, udah 2. Riba yang ketiga. Apa lagi? Ya carilah Bang, masa saya terus yang jawab. Oke, lanjut lagi Bang Ahmad. Lanjut lagi. Apa lagi yang mau ditanyakan? Atau saya ingin bernarasi, Abang simak ya? Mau? Ayo. Oke. Tadi kan Abang sudah nyimak kan? Ternyata Bang, ayat Quran sendiri mengatakan Al-Masih itu sudah mengatakan dia itu udah wafat, udah pernah mengalami wafat. Abang buka Al-Maidah 117.
Coba. Ya, jawaban di bawah ada yang benar ya teman-teman ya. Ya, syirik, betul teman-teman, syirik, betul. Di bawah itu ada yang komen ya. Saya yakin Oten ini yang komen ini, Oten ya. Ya, memang Oten ini pintar-pintar orang. Coba Bang. Yuk. Coba silakan. Al-Maidah ayat 117. Isa sendiri loh yang mengatakan dia itu udah mengalami wafat loh. Iya. Itu ya, fi'il begini loh, madhi. Bang. Coba abang baca Ya aja maksudnya dulu. gini loh Bang, dalam hal balagohnya itu baru Bang, balagohnya itu terjemahannya taufik itu hanya wafat atau ada yang terjemahan yang lain? Wafat Bang, kan ayatnya wafat. Coba abang baca dulu deh. Iya wafat memang Bang. Kalau Betul, kita coba terjemahkan dalam supaya bahasa Indonesia ini kan gini Bang, supaya saya tidak bohong, teman-teman kan banyak yang pengen tahu nih di bawah. Ini kan 1,4 miliar ini Bang. Orang ya, orang yang nonton. Coba abang baca dulu. Ya sambil kita. Iya, di sini kan kata abang pahami kitab abang kan? Coba silakan. Iya. Coba di sini baca. kan ya wafat ini kan diartikan mewafatkan Bang. Ya coba abang baca aja. Ya. Atau bahasa Indonesia aja. Itu panjang ayatnya. Aku tidak pernah mengatakan kepada engkau mereka kecuali sesuatu yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku. Yang bilang aku di situ siapa? Isa kan? Ya terus lanjutkan. Nah, setelah engkau mewafatkan aku. Stop. Setelah engkaunya siapa? Allah. Setelah engkau ya Allah mewafatkanku, betul? Engkaulah yang menjadi saksi bagi mereka, betul? Ya. Betul nggak? Berarti di situ Isa mengklaim dirinya, berkata dirinya dia telah mengalami wafat, betul? Setelah engkau mewafatkanku, betul? Ya. Betul. Jadi gini Bang, tadi kita sudah kaji, ternyata wafat itu konteksnya Allah take the soul, mengambil nyawa. Saat Allah mengambil nyawa, sesuai dengan Az-Zumar 42, yang Allah lakukan itu dapat melakukan dua hal. Satu, menahan nyawa yang diambil tadi. Ya, kayak Nabi Muhammad Bang, ditunggu 3 hari nggak bangkit-bangkit Bang. Jangankan 3 hari, mau ditunggu sebulan juga nggak bangkit, sebulan. Ya, karena apa? Karena sudah ditakdirkan kepada Nabi Muhammad kematian. Ya Allah tahan nyawa yang diambil, yang Allah wafatkan itu, konteks wafat itu mengambil nyawa. Yang kedua, Allah mengembalikannya. Karena ayat Quran Allah mengatakan, sesungguhnya aku mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku. Setelah mengalami wafat dia diangkat. Berarti yang wafat yang terjadi kepada Isa, Allah menahan nyawanya atau mengembalikannya? Begini dulu Bang, kita biar jelas saja Bang. Ya tawafa ini artinya apa Bang? Apa sekedar biar jelas balik lagi saya balik. Udah begini Bang. Tawafa itu konteksnya Allah take the soul. Allahu yatawaffal anfus, mengambil nyawanya. Ya, mengambil nyawa ini kan ada tidur, ada mati, Bang. Ini kan bisa atau ini kan dalam hal yang saya ketahui bisa diartikan tidur, Bang. Lagi saya balik-balik lagi saya. Gini seperti itu, Bang. Gini, Bang, dengarkan saya ya. Saat Allah mengambil nyawa, Allah dapat melakukan dua hal. Ya. Allah menahan nyawa tadi, itu namanya wafat. Wafat itu konteksnya mengambil nyawa, Bang. Ya. Allah yang Allah lakukan pertama dapat menahannya, namanya maut. Payum sikulati kodong alaihal maut. Dan Allah tahan nyawa yang Allah wafatkan tadi jika sudah ditetapkan atasnya kematian. Ya kan? Bisa nggak Allah mengembalikan nyawa yang Allah wafatkan tadi? Bisa. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan kami melepaskan kembali ya nyawa tadi yang diambil pada peristiwa yang lain sampai sampai waktu yang ditentukan, terserah Allah, Bang. Mau 8 jam kayak orang tidur misalnya,
Itu salah satu bentuk. Tidur adalah salah satu bentuk Allah mengambil kesadarannya, kemudian mengembalikannya. Salah satu bentuk. Coba jelaskan fenomena mati suri kepada saya. Apa yang Allah lakukan? Ya mengembalikan ruh itu, Bang. Ya sama kayak orang tidur, Bang. Iya. Makanya saya bilang Allah dapat melakukan dua hal kemungkinannya. Saat Allah mengambil nyawa, mewafatkan seseorang, mengambil nyawanya maksudnya, Allah menahannya, maut. Ya, enggak bangkit-bangkit, namanya maut. Ya. Kan? Yang kedua, Allah mengembalikannya. Apa contohnya? Orang ketika tidur, orang ketika pingsan, orang ketika koma, orang ketika mati suri, orang ketika, ya terserah apapun yang terjadi, teman-teman. Ya, paham maksud saya, Bang? Iya, paham. Pertanyaan saya, saat Allah mewafatkan Isa, Allah menahannya atau mengembalikan? Cuma dua itu. Ya mengembalikan, Bang. Mengembalikan, Abang jujur. Ya kan? Berarti ini bukan konteksnya pada maut kan, Bang? Kan? Bukan. Bukan kan? Bukan. Iya. Kalau Ya, benar, dia ya. maut, Allah menahannya. Ya, ya, benar. Maka mereka telah berhasil menghabisi Isa. Benarlah kata mereka. Mereka telah menghabisi Isa. Betul. Padahal Allah membantah. Mereka nggak berhasil membunuhnya. Artinya Allah kembalikan. Betul. Betul. Ya, ya, ya. Saat Allah mengambil nyawanya, terlihat jelas nggak bagi orang yang menghabisinya dia mati? Terlihat jelas nggak? Tidak, Bang. Ya iya, terlihat jelas loh, Bang. Apa nih, gimana? Sakit kepala saya nih. Bang, saat Allah mengambil nyawanya, ya, terlihat jelas nggak mereka itu yang ingin menghabisi Isa melihat dia mati? Ya, 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 benar-benar. Iya dong. Ternyata yang Allah lakukan supaya diserupakan klaim mereka itu telah berhasil menghabisi si Isa, Allah mengembalikan nyawanya kan, dan mereka nggak tahu kan, betul nggak? Iya, ya. Bagi orang yang ingin menghabisinya, betul. Iya, ya. Kalau bagi pengikutnya tahu, Pak. Iya, murid-muridnya itu mengenal. Terus? Ayat yang menghabisi Isa ini pengikutnya atau bukan pengikutnya? Bukan, Bang. Oke, seandainya gini, Pak. jadi saya lucu. Betul kan? Betul nggak, Pak? Betul kan? Terus. Yang ingin menghabisi Isa justru nangis nggak melihat peristiwa itu? Nangis Ya, mereka kan? Ya kan? Bukan yang hore, kami telah berhasil menghabisi Isa. Oten-oten. Oten-oten, Pak. Kalau hadir pada peristiwa saat itu mereka nangis, Pak. Bukan hore, hore, kami berhasil menghabisi Isa, hore. Enggak. Mereka bukan orang yang kafir terhadap Isa, Pak. Betul kan? Logik ya, logik ya. Logik, Bang, logik. Pak, itu Pak. Pak, seandainya Pak, kita kan nggak tahu, setelah Quran turun kan kita jadi tahu. Pak, Bapak jujur nih. Peristiwa apa? Ya, Allah mengambil nyawanya, kemudian dinampakkan bagi orang-orang yang ingin membunuh Isa itu, dia mati. Peristiwa apa, Pak? Peristiwa yang Ya kayak ini gimana, apa? Bang? Ya Ketika ini. dia Iyalah. Mau apa lagi ya? Ini jawabannya ini. Betul kan? Sehingga disangka bagi orang yang menghabisinya dia mati. Mereka nggak tahu setelah tubuhnya diturunkan ternyata Allah mengembalikan nyawanya, nggak tahu mereka. Ya, kalau pengikutnya tahu, otan-otan ini tahu. Ya, gitu loh Pak. Paham ya maksud saya ya? Iya, ya. Terus. Nah, masuk akal. Iya, ya. Masuk akal. Setelah nyawa kembali ke tubuhnya, ya dia bisa berkesadaran lagi, Pak. Bisa ngomong, bisa berdiri, betul nggak? Betul nggak? Bisa makan ikan goreng.
Betul nggak? Iya ya. Terus Ya, jumpai murid-muridnya nakut-nakuti, Pak. Pak, bayangkan ya, Pak, bayangkan, dengarkan, Pak. Sini, hadap sini, Pak. Pak, yuk yuk. Bapak punya orang tua? Ya punya. Sudah meninggal atau belum? Sudah meninggal. Ya, seandainya aja, Pak, ya, mohon maaf ya, seandainya saat Bapak kuburkan orang tua Bapak, kemudian besoknya dia datang ngetok-ngetok rumah Bapak, tok 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 tok, Pak Ahmad Sidiki, Assalamualaikum, nah, kata, tuh, betul, Bapak buka, ternyata itu orang tua Bapak Ahmad. Bapak takut nggak? Takut lah. Ya takut lah, Pak. Bisa nggak itu terjadi? Bisa, Pak. Menurut ayat Quran bisa itu terjadi. Itulah dijelaskan dari Quran. Ternyata yang dilakukan Allah kepada orang tua bapak itu diwafatkan, diambil nyawanya, kemudian dikembalikan. Bapak nggak tahu. Seperti itu. Paham? Sampai di sini, Pak. Oke. Ya, jadi dan sesungguhnya orang-orang berbeda pendapat pada peristiwa ini benar-benar ragu kepada Isa. Ragunya apa itu berbeda pendapatnya? Karena ini orang nggak berhak disalibkan, nggak berhak dihukum mati. Oke, Pak. Kenapa Allah menggunakan diksi wa masolabuhu dan mereka tidak menyalibkannya? Kenapa? Bapak tahu nggak? Berarti kita berpikir, oh, bahwa yang digantung ini bukan Al-Masih. Betul. Karena ada diksi ayatnya wa masolabu, setelah mereka tak berhasil membunuhnya dan mereka tidak berhasil menyalibkannya. Betul kan? Ya. Terus itu begini penjelasannya, begini. Bapak sudah baca Al-Maidah ayat 33, betul? Tentang orang-orang yang berhak disalibkan, betul? Ya, dalam terus? Ayat itu, salib itu hukuman mati apa hukuman hidup? Bukan mati itu masuk. Mati. Nggak bisa digantung di sini, akibat digantung ini dia hidup lagi, nggak bisa. Harus sampai mati selamanya gitu loh maksudnya. Ending peristiwa penyaliban harus sampai mati, almarhum. Ya, jangan bangkit nggak bisa. Artinya tidak ada satupun yang lolos dalam peristiwa penyaliban. Dari mana kita tahu, Pak? Dalam Al-Quran. Itu sebagai hukuman mati. Apa ayat yang memperkuatnya? Bapak baca surat Yusuf. Coba dibuka, Pak. Surat Yusuf. Surat Yusuf. Ayatnya 41. Ini Surat Yusuf ayatnya 41. Terima kasih ya Pak Congorat, Buddha ini ya. Pak Congorat ini teman saya orang Buddha nih, teman Buddhis. Memang komal saya ini komal Bhinneka Tunggal Ika ya. Nggak ada saya debat-debat orang, nggak ada ini ya. Kalau kadrun ya memang tugas saya menyadarkan kadrun, memang. Ya. Kalau perlu saya murtadkan lagi semuanya ya. Kadrun. Ya, surat Yusuf ayat 41 ya. Surat Yusuf ayat 41. Ya. Jadi mentang-mentang ada ayat dan mereka tidak berhasil menyalibkannya. Bukan berarti yang digantung di kayu salib ini orang lain, bukan. Ya, bukan Isa, bukan begitu maksudnya. Coba Bapak baca. 41. Ya, Bapak baca. Surat Yusuf ayatnya 41. Wahai dua penghuni penjara, salah seorang dari kamu akan bertugas menyediakan minuman hamar bagi tuannya, sedangkan yang lain akan diseret, lalu burung akan memakan sebagian kepalanya. Stop. Maka salah satu sahabat Yusuf itu akan disalibkan, betul? Ya. Lalu apa tulisannya di situ? Lalu burung akan memakan sebagian kepalanya. Burung akan memakan di atas kepalanya. Berarti dia mati akibat mati selamanya atau dia hidup akibat penyaliban? Mati selamanya. Mati selamanya. Gitu loh, Pak.
Ya. Gitu Pak. Kalau jadi gini, sholabu kalau tadi kan wafat itu dua kemungkinan, ya kan? Ditahan atau dikembalikan nyawanya, atau kan? Kalau sholabu dan bukan atau, pakai kata dan. Digantung di kayu salib sebagai hukuman mati dan akibat penyaliban dia sampai almarhum. Ya, terima kasih Ibu Naya nih, aduh Naya. Tumben ini ya. Tumben ngasih paus ini. Ya. Dan dia pakai kata dan Pak. Dia pakai kata dan. Bapak tahu nggak ilmu matematika yang tanda irisan begini? Dulu belajarnya IPA. Udah saya ingati teman-teman ya. Gini. Ya kan? C harus sama dengan A dan B. A plus B itulah C. Kalau C hanya A, bukan C. Kalau C hanya B, bukan C. Itu namanya irisan. C sama dengan A iris B. Ya. Dalam konteks sholabu, harus keduanya masuk. Kalau hanya digantung, tidak mengakibatkan dia mati selamanya, bukan sholabu Pak di Quran, bukan. Makanya Allah benar, wa ma sholabuhu. Ya, paham ya? Kalau dia dihukum mati dengan cara digorok, dipenggal, tapi tidak dengan digantung, bukan sholabu juga. Ya, dia pakai dan. Kalau wafat tadi bisa A, bisa B. C berarti sama dengan A atau B. Bisa Allah tahan, bisa Allah kembalikan. Bang, begini loh Bang, coba kaitkan dengan ya, silakan. Nah, di sini kalimatnya yuslabu ini Bang, ini kan anggap dapil mudhari kan, yuslabu ini kan, sholabu yuslibu kan, berarti kan telah. Kemudian di ayat itu dikatakan yang Abang sebutkan itu kalimatnya kayak gimana Bang? Coba. Ya, intinya setelah mengalami yang dilihat Yusuf itu, kan Yusuf kan melihat vision Pak, ayatnya, benar nggak? Ya. Benar nggak? Berarti benar nggak? Ya, di sini kalimatnya yuslabu kan, berarti telah disalibkan. Kemudian ayat yang Abang katakan, maka burung mematok di atas kepalanya toh. Artinya artinya gini Pak, peristiwa hukuman penyaliban, hukuman mati itu, sejarahnya itu nggak pernah orang itu hidup kan, betul nggak? Akibat penyaliban nggak ada yang lolos. Memang hukuman mati, bukan hukuman hidup. Betul, jadi nggak bisa saya diikat di kayu salib. Ya, abis itu saya diturunkan, udah selesai hukumannya, udah selesai. Ya, udah selesai hukumannya. Kamu pergi. Kamu sholabu dah. Udah menjalankan hukuman penyaliban. Oh, bukan begitu Pak. Bukan. Gitu loh Pak. Pak Ahmad Siddiqi sudah paham? Taruh. Ya. Tapi sing kalimatnya menggunakan fatakulu ini Bang. Fatakulu thair. Apa artinya itu? Biasanya kalau kita bertakulu itu kan berarti kan menggunakan kaf, memakan berarti. Iya, apa yang dimakannya? Burung kan? Burung bangkai kan, itu begitu, burung bangkai itu. Mematok di atas kepalanya toh. Iya, ini memakan sebagian kepala. Dia mati, iya, artinya dia mati nggak di situ? Iya, mati selamanya nggak ada di situ? Ya iyalah. Iya. Iyalah. Al-Maidah 58, An-Nisa 58. Pak Ahmad Siddiqi, saya mau kasih narasi yang enak, Pak Ahmad Siddiqi bisa ikuti saya. Cuma agak panjang. Iya, enggak masalah ini. Saya juga Saya nggak pakai ayat, tapi pakai cerita yang masuk akal nih. Mau nggak? Iya. Mau nggak? Mau ya? Iya. Mau ya? Mau ya? Mau ya? Oke. Pak Ahmad Siddiqi coba resapin kata-kata saya. Oke. Pak, saya adalah orang yang ingin berbuat jahat kepada Juma. Masuk. Ya, saya adalah orang yang ingin berbuat jahat kepada Juma. Ya, dengan alasan apapun ya. Oke ya. Oke.
Saya berniat jahat ingin menghabisi Juma. Dengan cara apa saya menghabisi Juma? Dengan cara saya tabrak mati. Masuk? Oke? Oke. Tiba saatnya saya pakai mobil dong. Karena niatnya kan saya ingin menghabisi Juma dengan cara saya tabrak mati. Ya. Saya berkecepatan tinggi tuh tiba saatnya ya. Katakanlah kecepatan saya 150 km per jam. Ya, di depan ada Juma naik sepeda motor, target saya ini, ya kan? Saya tabrak dia dengan kecepatan 150 km per jam, duar gitu Pak, ya kan, duar, kan itu, ya kan? Sehingga terguling-gulinglah si Juma di udara Pak, Juma di udara, ya, Juma di atas, motornya di bawah, terguling-guling, ya kan? Ya kan, nanti Jumanya di atas, motornya di bawah, ya kan, terguling-guling. Wah, terguling-gulinglah dia, tercampak sejauh 50 cm, 50 cm. Masuk akal nggak Pak 50 cm? Kecepatan saya 150 km per jam. Nggak masuk akal lah Pak 50 cm. 50 cm itu segini teman-teman, nggak masuk akal. 50 meter ya, kita jangan kayak si Juma lah ya, nggak ya, satuan aja nggak paham ya kan. Tinggi 176 km, berat 76 gram, waduh. Ya, katakanlah dia tercampak 50 meter, masuk akal tuh, 50 meter tuh ya, tuh berguling-guling di udara teman-teman. Habis itu dia terseret. Saya berhenti Pak seketika. Berhenti. Untuk apa saya berhenti? Untuk memastikan dia mati. Saya melihat dia dalam pandangan saya. Ya kan? Ya kan? Wah, yes. Baju bersimbah darah, baju. Ya kan? Ya kan? Ya, giginya kelihatan Pak, mulutnya menganga. Ternyata maskernya lepas Pak, lepas. Waktu di udara tadi ya, di udara terguling-guling, maskernya lepas. Ya, menganga, kelihatan giginya. Ya kan? Saya lihat mulutnya menganga. Nafas nggak ada, nafas. Ya kan? Sekujur tubuh berdarah-darah, terkulai lemas di aspal. Ya kan? Dan orang banyak yang melihat, saksi, bukan saya aja. Saksi juga melihat. Dia mati. Ya kan? Ya kan? Hore, yes, aku berhasil. Yes. Ya kan? Baru saya pergi dari tempat itu. Saksi juga pergi. Saya pergi, saksi pergi. Katakan saya ke tempat teman saya, Pak Ahmad. Baru aku klaim, hore, aku telah berhasil menghabisi Juma, hore. Aku telah berhasil menghabisi Juma, hore. Gitu Pak. Ya kan? Iya. Nah ternyata Pak, setelah 3 hari, ada kabar kepada saya. Ya kan? Terus, apa? Kamu nggak lihat Juma di TikTok? Hah? Juma? Iya. Juma itu udah aku tabrak mati, aku udah berhasil menghabisi Juma. Itu loh, ada, enggak ah, dia itu ada di TikTok tuh. Lagi debat sama Oten cari koin, si Jumanya lagi debat sama Oten. Ya. Melintir-melintir Alkitab si Juma. Enggak, aku berhasil, tadi udah aku habisi dia, aku tabrak mati. Enggak loh, Trud, itu loh dia lagi debat sama Oten cari koin. Bentar. Bukan hibah, bukan. Saya cuma analogi aja, Pak, analogi aja. Ya, bukan. Enggak, aku udah berhasil menghabisinya, itu loh banyak saksinya loh. Itu loh, lihat loh, kamu makanya buka TikTok terus. Dia lagi debat sama Oten, cari koin. Pelintir kitab orang. Udah berhasil ku habisi kok. Banyak kok saksinya. Gitu, Bang. Ya. Nih pertanyaan saya Bang, dari peristiwa ini Bang, ya, ya, saya tahu nggak Juma itu bangkit? Nggak tahu, tidak. Ternyata dia masih hidup, betul? Ya. Apakah saya
berhasil menabrak Juma. Sebentar. Niatnya dulu ya, niat saya dulu ya. Apakah saya berhasil menghabisi Juma? Ya tidak lah Bang. Tidak. Apakah saya berhasil menabrak Juma? Ya tidak lah Bang. Berhasil Bang. Yang saya tabrak Juma, bukan Handi Selebes, walaupun sama-sama pakai masker. Yang saya tidak berhasil apa? Saya tidak berhasil menghabisi Juma. Saya tidak berhasil menabrak mati Juma. Kalau saya menabraknya, ya saya berhasil, saya tabrak. Emang Juma saya tabrak. Ya, yang saya tabrak itu Juma, bukan Handi Selebes Bang. Walaupun sama-sama pakai masker. Gitu loh Bang. Yang saya tabrak itu Juma, bukan Handi Selebes. Bukan Handi Selebes yang diserupakan dengan Juma, bukan. Gitu loh Bang. Jadi saya tidak berhasil menghabisi Juma, begitu juga saya tidak berhasil menabrak Juma sampai mati. Ini Saya berhasil menabraknya. Begitu. Sehingga Bang, sebentar Bang. Sehingga Bang, artinya kejadian pada saat saya menabrak Juma itu, niat ingin menghabisi Juma itu, keberhasilan saya itu cuma dinampakkan saja bagi saya kan, betul nggak? Pada saat itu, benar nggak? Betul. Terus? Logiknya begitu Pak. Bapak bisa hubungkan sendiri. Iya. Ini ada pertanyaan begini loh Bang. Ini di sini kan Abang sering mengatakan bahwa Al-Quran itu kan, dalam Al-Quran menjelaskan bahwa Al-Quran itu penjelasan. Sedangkan Abang mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak jelas. Di sini Abang mengatakan tidak jelas itu bagaimana Al-Quran itu Bang? Yang tidak jelas kan kalian yang bilang, bukan saya, gimana? Kan Abang sering mengatakan seperti itu. Bang, yang bilang Quran gak jelas, rata-rata orang Islam yang naik di komal saya. Yang bilang Quran itu gak jelas itu bukan saya. Tapi orang-orang Islam sendiri, kalau Quran itu menjelaskan, dia jelas. Quran itu kitab yang jelas. Saudara-saudari sekalian, dalam dialog antaragama, salah satu topik yang sering memicu perdebatan adalah tentang nasib Yesus dari Nazaret. Umat Kristen percaya bahwa Yesus disalibkan, mati, dan bangkit pada hari ketiga, sebuah kebenaran yang menjadi inti dari Injil. Sebaliknya, mayoritas umat Muslim berpandangan bahwa Yesus tidak disalib, melainkan diangkat oleh Allah dan orang lain diserupakan dengannya. An-Nisa, Quran Surah 4 ayat 157. Apakah benar Yesus tidak disalib? Mari kita telusuri kebenaran ini dengan mengkaji bukti sejarah, kesaksian kitab-kitab, dan logika akal sehat. Bagian pertama, kesaksian historis yang independen dan konsisten. Bahkan di luar Alkitab, catatan sejarah abad pertama menunjukkan bahwa Yesus memang disalib. Catatan pertama, Flavius Josephus, sejarawan Yahudi, abad pertama, dalam karyanya Antiquities of the Jews 1833, Josephus menulis bahwa Yesus disalib oleh Pontius Pilatus atas desakan para pemimpin Yahudi. Ini adalah sumber non-Kristen yang menegaskan peristiwa tersebut. Catatan kedua, Tacitus, sejarawan Romawi, abad pertama, dalam Annals 1544, Tacitus menyatakan bahwa Kristus dieksekusi di bawah Pontius Pilatus pada masa pemerintahan Tiberius. Catatan ketiga, Lucian dari Samosata, penulis satiris Yunani, ia menyindir orang Kristen karena menyembah seseorang yang disalibkan. Ini mencerminkan pemahaman umum pada waktu itu bahwa Yesus benar-benar mati disalib. Jika para sejarawan non-Kristen pada abad pertama mengakui penyaliban, bagaimana mungkin Al-Quran yang datang ratusan tahun kemudian mengatakan hal itu salah? Bayangkan, jika pada tahun 2025 ada seorang yang habis bertapa atau bersemedi di gua, membawa teks yang katanya teks tersebut isinya menyatakan kebenaran dengan mengatakan teks proklamasi itu salah, tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu salah, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia sesungguhnya itu tanggal 1 Januari tahun 1945. Apakah Anda percaya orang tersebut?
tentu kita tidak akan percaya. Bagian kedua, kesaksian Injil dan kitab-kitab Perjanjian Baru. Semua Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, secara eksplisit menyatakan bahwa Yesus disalibkan dan mati. Ini bukan klaim yang muncul kemudian, tapi inti pewartaan para rasul sejak awal. 1 Korintus 15 ayat 3-4, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jika Yesus tidak mati, bagaimana mungkin para murid begitu yakin dia bangkit? Kebangkitan hanya masuk akal jika kematian benar-benar terjadi. Bagian ketiga, kontradiksi dalam pandangan Islam. Al-Quran dalam surah An-Nisa, 4 ayat 157 menyatakan, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi, yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Masalahnya, ayat ini tidak menjelaskan siapa yang disalib, mengapa terjadi penyerupaan, dan mengapa Allah membiarkan kebohongan ini tersebar selama berabad-abad. Jika Allah Maha Benar, mengapa membiarkan agama Kristen bertumbuh dengan keyakinan salah selama 600 tahun sebelum Islam muncul? Lagi pula, penyaliban bukanlah sebuah tragedi, melainkan pemenuhan nubuat. Jika Allah ingin menyelamatkan Yesus, mengapa dia justru menyesatkan dunia dengan membiarkan orang lain disalibkan atas namanya? Bagian keempat, nubuat-nubuat Perjanjian Lama. Yesaya 53, yang ditulis 700 tahun sebelum Yesus lahir, secara gamblang menggambarkan kematian sang hamba Allah yang menderita. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dia ditindas, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Yesaya 53 ayat 5-7, nubuat ini sangat cocok dengan kisah penyaliban Yesus. Yesus harus mati agar nubuatan ini tergenapi. Bagian kelima, kematian Yesus adalah fondasi iman Kristen. Jika Yesus tidak mati, maka tidak ada kebangkitan, tidak ada penebusan, tidak ada keselamatan. Maka, seluruh fondasi iman Kristen akan runtuh. Namun, kenyataannya adalah bahwa ribuan orang Kristen awal rela mati demi mempertahankan kesaksian bahwa Yesus mati dan bangkit. Tradisi Ekaristi dan baptisan sejak awal menyimbolkan kematian dan kebangkitan Yesus. Gereja mula-mula berdiri dan bertumbuh di Yerusalem, tempat di mana penyaliban terjadi. Jika itu bohong, orang-orang akan langsung membantahnya saat itu juga. Pandangan bahwa Yesus tidak disalib adalah klaim yang muncul lebih dari 600 tahun setelah peristiwa itu, tanpa dukungan sejarah atau saksi mata. Sementara bukti sejarah, kesaksian para rasul, nubuat Perjanjian Lama, dan logika iman Kristen semuanya bersuara satu, Yesus disalib, mati, dan bangkit. Yesus sendiri berkata, anak manusia harus menderita banyak, dan ia akan dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Markus 8 ayat 31, saudara-saudaraku, kebenaran tidak takut diuji. Mari kita mencari kebenaran dengan hati terbuka, bukan berdasarkan tradisi semata, tetapi berdasarkan fakta dan pewahyuan Allah yang sejati. Dukung kami memberitakan kebenaran. Berikan like, komentar, subscribe dan bagikan link video ini. Salam murid Kristus.